Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Oktaviora, BP 20101155310412. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang neraca pembayaran. Yang pertama yaitu pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Pengertian penduduk dalam hal ini meliputi perorangan atau individu, perusahaan, badan hukum, badan pemerintah, atau siapa saja yang tempat tinggal utamanya di negara tersebut. Transaksi ekonomi berarti pertukaran nilai barang atau jasa ekonomi atau pengalihan kekayaan penduduk satu negara ke negara lain. Neraca pembayaran memiliki dua sisi, yaitu kredit dan debit. Kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain, sementara sisi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar kepada penduduk negara lain. Semua transaksi kredit masuk dalam neraca pembayaran dengan tanda positif, sedangkan transaksi debit masuk dengan tanda negatif. Materi yang kedua yaitu komponen neraca pembayaran. Menurut Kuncoro tahun 2009 menjelaskan masing-masing unsur neraca pembayaran internasional tersebut di atas sebagai berikut. Yang pertama yaitu neraca barang atau neraca perdagangan. Neraca barang dan neraca jasa disebut juga neraca transaksi berjalan atau current account. Rekening transaksi berjalan atau current account merupakan sub neraca internasional yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Kemudian yang kedua, neraca modal atau capital account. Rekening atau neraca modal atau capital account merupakan sub neraca pembayaran internasional yang menunjukkan aliran modal finansial baik yang langsung diperdagangkan atau perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga internasional yang lain maupun untuk membayar barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, reserve account. Reserve account merupakan sub neraca pembayaran internasional yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta-valuta asing. Yang keempat, lalu lintas moneter atau accommodating transaction. Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Dan yang kelima yaitu surplus dan defisit neraca. Pembayaran neraca perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya. Kemudian struktur neraca pembayaran Indonesia terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama transaksi dagang. Dalam pos ini dicatat semua transaksi ekspor dan transaksi impor barang-barang dan jasa. Yang kedua pendapatan modal. Pos ini meliputi semua transaksi penerimaan pendapatan yang berasal dari penanaman modal kita di luar negeri dan penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain yang merupakan akibat adanya modal asing yang tertanam dalam perekonomian kita. Kemudian yang ketiga, transaksi unilateral. Transaksi yang tergolong dalam transaksi unilateral antara lain ialah transaksi hadiah, bantuan, dan transfer unilateral. Kemudian yang keempat, penanaman modal langsung, yaitu transaksi jual beli saham dan perusahaan yang diadakan oleh penduduk negara yang satu dengan penduduk negara yang lain, dan penanaman modal langsung yang diadakan oleh penduduk suatu negara di negara lain. Yang kelima, hutang piutang jangka panjang. Yang dimaksud dengan kredit jangka panjang ialah kredit dengan jangka waktu pembayaran lebih dari 1 tahun. Dan yang keenam, hutang piutang jangka pendek. Transaksi hutang piutang yang dicatat yaitu hanyalah transaksi hutang piutang jangka pendek yang jatuh temponya tidak melebihi 1 tahun. Kemudian, perkembangan teori dan neraca pembayaran. Menurut Landreth et al. Tahun 2002 mengelompokkan teori-teori tentang neraca pembayaran internasional menjadi yang pertama pemikiran teori NPI praklasik. Pemikiran teori ekonomi pada waktu itu sering dikaitkan dengan rasa keadilan, kelayakan, atau kepatutan yang perlu diperhatikan dalam rangka penciptaan suatu masyarakat adil dan makmur secara merata. Kemudian yang kedua, pemikiran teori NPI klasik. Menurut Deliarnov tahun 2005 menulis bahwa Adam Smith tahun 1729 sampai 1760 merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi klasik.
Kemudian yang ketiga, pemikiran teori NPI Keynesian. Menurut Keynesian berpendapat bahwa neraca pembayaran internasional tidak secara otomatis mencapai keseimbangan, melainkan diperlukan investasi pemerintah. Kemudian teori portofolio modern. Teori NPI portofolio dikembangkan berdasarkan konsep model keseimbangan umum untuk ekonomi terbuka. Kemudian yang kelima, teori NPI monetaris. Menurut Mundell dalam Belajar tahun 1995 mengemukakan bahwa kebijakan moneter lebih efektif daripada kebijakan fiskal dalam rangka menjaga keseimbangan eksternal. Kemudian yang terakhir, mekanisme penyesuaian otomatis. Secara khusus, mekanisme penyesuaian otomatis neraca pembayaran dapat dibagi menjadi 3 mekanisme atau proses, yaitu mekanisme harga, mekanisme pendapatan, dan mekanisme moneter. Kemudian materi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Faktor-faktornya ada 5, yaitu yang pertama inflasi. Jika inflasi suatu negara meningkat atau dibandingkan dengan negara rekanan dagangannya, maka neraca berjalan negara tersebut akan menurun. Yang kedua, pendapatan nasional. Jika pendapatan suatu negara meningkat atau dibandingkan dengan negara rekanan dagangannya, maka neraca berjalan negara tersebut akan menurun. Kemudian yang ketiga, batasan pemerintah. Pemerintah suatu negara dapat membatasi atau menghalangi impor dari negara lain dengan menggunakan batasan tersebut. Pemerintah mengacaukan arus perdagangan. Yang keempat, kurs mata uang. Jika nilai mata uang suatu negara meningkat atau dibandingkan dengan rekanan dagangannya, maka saldo neraca berjalan akan turun. Dan yang kelima, interaksi antar faktor. Contohnya, saat inflasi naik, neraca berjalan menurun. Namun naiknya inflasi juga melemahkan nilai mata uang yang berakibat neraca berjalan naik. Karena itu, dampak inflasi bisa dihilangkan sebagian.